Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi cerdas Indonesia. Jumpa lagi di YouTube channel Ida 2802. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Video kita kali ini masih membahas bab 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan materi macam-macam teori kedaulatan. Marilah kita uraikan satu persatu macam-macam teori kedaulatan ini. Teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai utusan Tuhan atau dewa. Menurut teori kedaulatan Tuhan, segala peraturan yang dijalankan oleh penguasa bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, rakyat harus patuh dan tunduk kepada perintah penguasa. Pelopor teori kedaulatan Tuhan diantaranya Agustinus, Thomas Aquino, Frederick Julius Stahl. Teori kedaulatan raja. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Menurut teori ini, kedaulatan suatu negara terletak di tangan raja, karena raja merupakan penjelmaan dari kehendak Tuhan. Raja dianggap bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, dan kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Pelopor utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli. Di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes. Teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Kedaulatan itu timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum. Oleh karena itu, negara tidak wajib tunduk pada hukum. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara jika diperlukan negara dan diabadikan kepada kepentingan negara. Pelopor teori ini adalah Hegel, Jean Bodin, G. Jelinek, Paul Laban. Teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara terletak pada hukum. Dalam hal ini, kekuasaan negara harus bersumber pada hukum, atau kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Berdasarkan teori kedaulatan hukum ini, suatu negara diharapkan menjadi negara hukum. Artinya, semua tindakan penyelenggara dan rakyat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya Hugo de Groot, Hugo de Krabi, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Teori kedaulatan rakyat atau yang biasa disebut dengan teori demokrasi. Menurut teori ini, kedaulatan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan kekuasaan kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Ciri dari teori kedaulatan rakyat adalah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, dan konstitusi harus menjamin hak asasi manusia. Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya, bukanlah dari Tuhan atau raja.
Pelopor teori ini diantaranya John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau. Ada beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat. Di antaranya, yang pertama J.J. Rousseau mengatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau social contract. Yang kedua, Johannes Athusius mengatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Yang ketiga ada John Locke mengatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukanlah dari raja. Yang keempat ada Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, mengatakan bahwa agar kekuasaan dalam satu negara tidak berpusat pada seseorang, kekuasaan dalam satu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah. Pembagian kekuasaan dalam negara menurut Montesquieu diantaranya: yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk menciptakan undang-undang atau peraturan. Yang termasuk lembaga legislatif ini adalah DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Yang termasuk kekuasaan eksekutif ini adalah presiden dan wakil presiden. Yang ketiga ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan atau mengawasi jalannya peraturan atau undang-undang. Yang termasuk ke dalam kekuasaan yudikatif adalah lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Baiklah Ananda, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat dan lakukanlah hal-hal yang positif. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih.